खलीफा के हम हैं खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा. Assalamualaikum dan selamat datang dalam program This Week with Huzur. Kami merasa terhormat untuk menyajikan sorotan dari beberapa mulakat yang berlangsung selama minggu lalu, termasuk tim Al-Islam, khuddam dari Amerika Serikat, dan delegasi dari Kanada. Selain itu, Huzur tercinta juga memberikan audiensi kepada Sir Ed Davey, pemimpin Partai Liberal Demokrat. Kita mulai dengan mulakat hari Sabtu, di mana Huzur dengan penuh kasih bertemu dengan tim Al-Islam. Sabtu lalu, tim situs web Al-Islam diberkati dengan mulakat bersama Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasil Aziz. Mulakat dimulai dengan pembacaan Al-Quran. Setelah itu dilakukan presentasi singkat tentang aplikasi ayat search baru yang dikembangkan oleh tim Al-Islam. Huzur, aplikasi ini memungkinkan pengguna mencari ayat-ayat Al-Quran menggunakan audio dengan memanfaatkan sistem kecerdasan buatan. Nama aplikasi ini, sebagaimana disetujui dengan penuh kasih oleh Huzur, adalah Ayat Search dan berfungsi pada perangkat iOS dan Android. Huzur, ini adalah layar utama aplikasi. Dengan mengetuk tombol biru, saya dapat membacakan beberapa kata dari ayat Al-Quran manapun. Aplikasi akan merekam audio saya dan segera mencari ayatnya. Mari kita coba mencari kata ahlihi masrur. Ila ahlihi masruro. Huzur, ini dengan cepat memberikan saya ayat ini dari surah ke-84. Aplikasi juga memberitahu kita di bagian atas bahwa 2 ayat ditemukan. Setelah presentasi, Huzur secara resmi meluncurkan aplikasi tersebut. Huzur, dalam mulakat tahun lalu ketika perpustakaan digital ditunjukkan kepada Huzur, Huzur dengan penuh kasih mengarahkan perhatian kami pada referensi silang topik-topik dalam buku-buku Urdu dan terjemahan bahasa Inggrisnya. Dalam hal ini, Huzur menunjukkan kepada kami salinan pribadi Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alaihissalam, Abni Tahrir Rongkiruse, di mana terdapat referensi dari intisari ajaran Islam. Huzur, referensi silang ini sekarang telah disiapkan. Seperti yang terlihat di layar, dalam daftar isi Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alaihissalam Abni Tahrir Rongkiruse, seseorang dapat menemukan judul-judul dalam bahasa Urdu dan Inggris. Ketika kita membaca buku Urdu, jika kita mengklik judul bahasa Inggris, kita akan langsung ke halaman inti ajaran Islam, di mana subjek ini telah disebutkan. Demikian pula ketika membaca inti ajaran Islam, jika kita ingin pergi ke sumber Urdu asli, kita dapat mengklik judul Urdu, dan itu akan membawa kita ke halaman yang tepat di mana subjek ini telah disebutkan. Hadrat Khalifatul Masih mendorong tim untuk mempromosikan berbagai fitur yang telah mereka sediakan. Anda perlu memberitahu orang-orang tentang ini kan? Tayangkan iklan di MTA dan di Al-Islam juga, agar orang-orang dapat mengetahuinya, oke? Baik Huzur, beritahu mereka tentang aplikasi ini. Orang-orang menulis surat bahwa ada kekurangan ini dan itu, dan memberikan saran mereka. Baik Huzur. Jadi Huzur, perpustakaan digital baru ini memiliki halaman khusus untuk Al-Quran yang berisi 39 terjemahan Al-Quran. Tapi juga ada bagian khusus untuk tafsir. Jadi Huzur, setiap pengguna dapat datang ke sini dan mereka dapat membaca tafsir kabir dan mereka juga dapat mencari. Huzur, selain itu, Alhamdulillah, kita sekarang juga memiliki halaman khusus untuk hadis, dan dalam hadis kita memiliki koleksi lain-lain termasuk Hadikatus Salihin dan semua jilid Sahih Bukhari. Huzur, kita memiliki semua jilid Sahih Muslim dan bahkan 1 jilid Sunan Ibnu Majah. Apakah ini tafsir Sahih Bukhari yang telah dicetak oleh jemaat? Iya Huzur. Dan ada juga koleksi Sahih Muslim sekitar 12-13 jilid. Iya Huzur, semuanya tersedia dan semuanya dapat dicari.
Huzur, untuk Hadrat Khalifatul Masih yang kedua ada halaman khusus dan di sini kita memiliki Anwarul Ulum. Pengguna dapat pergi ke halaman ini, membuka Anwarul Ulum dan di sana terdapat semua 26 jilid Anwarul Ulum. Dan Huzur, seperti jilid-jilid lainnya, bahkan di Anwarul Ulum kita dapat melakukan pencarian. Alhamdulillah Huzur, kini kita memiliki hampir 1000 buku dalam perpustakaan digital baru ini, termasuk dalam bahasa Inggris dan Urdu. Ketika mulakat berakhir, para peserta berkesempatan untuk berfoto bersama Huzur dan juga menerima hadiah berupa pena. Keesokan harinya, pada hari Minggu, khudam dari wilayah Northwest Amerika Serikat mendapat berkah untuk mengadakan mulakat dengan Hadrat Amirul Mukminin. Para khudam telah melakukan perjalanan khusus untuk mulakat yang diadakan di Islamabad, Inggris. Semua khudam berkesempatan untuk memperkenalkan diri dan berbicara dengan Huzur. Mereka juga berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan tentang berbagai topik yang berkaitan dengan keimanan mereka dan isu-isu kontemporer. Pertanyaan saya adalah, bagaimana kita sebagai Muslim Ahmadi dapat menyelesaikan konflik dalam keluarga kita dan mencegah perselisihan lebih lanjut yang dapat merusak hubungan kita dan menciptakan jarak di antara kerabat. Sebagai seorang Ahmadi, Anda tidak seharusnya bertengkar satu sama lain. Seharusnya tidak ada konflik. Jika ada masalah yang kontroversial, cobalah untuk menyelesaikannya secara damai. Hadrat Masih Maud alaihissalam mengatakan dalam salah satu syairnya, anggaplah dirimu lebih rendah dari orang lain. Mungkin dengan demikian engkau dapat memasuki rumah persatuan. Cobalah untuk bersikap rendah hati dalam diri Anda, dalam fikiran Anda. Jadi itu mungkin membantu Anda masuk ke surga atau mendekatkan Anda kepada Allah Ta'ala. Oke? Jika Anda mampu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, itu seharusnya menjadi tujuan dan sasaran utama seorang mukmin sejati. Oke? Seharusnya tidak ada konflik. Semua itu adalah masalah-masalah kecil. Tidak ada masalah kontroversial besar. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran suci, Ruhama'u bainahum. Orang-orang beriman berkasih sayang satu sama lain. Cobalah untuk rendah hati, penuh kasih, dan peduli satu sama lain. Jika Anda mempraktikannya, maka itu baik. Pertanyaan saya adalah, di zaman sekarang ketika biaya hidup semakin meningkat dan pendapatan tidak bertambah seimbang, apakah lebih baik tinggal di daerah mahal dekat masjid, di mana kita mungkin tidak punya waktu untuk masjid, atau tidak tinggal di daerah yang lebih jauh di mana kita punya lebih banyak waktu untuk mempelajari agama kita dan untuk tarbiyat anak-anak kita? Seberapa jauh Anda ingin pergi? Apakah Anda akan mulai tinggal di hutan? Tidak Huzur, sekitar 1 jam dari masjid. Jika Anda mampu datang ke masjid untuk salat Jumat, atau menghadiri kelas-kelas di akhir pekan, atau program-program lain untuk anak-anak, khudam dan ansar, maka tidak apa-apa tinggal lebih jauh. Perhatikan di mana Anda bekerja dan berapa biaya perjalanannya. Jika Anda mampu, maka Anda boleh tinggal lebih jauh, tapi Anda harus tetap memiliki hubungan dengan masjid. Sebaliknya, tidak ada manfaat tinggal dekat ketika Anda akan menghabiskan seluruh waktu Anda berusaha menghasilkan uang untuk membayar sewa atau cicilan rumah. Daripada itu, lebih baik tinggal lebih jauh. Anda harus memutuskan ini sendiri. Tujuan utamanya adalah menjaga agar anak-anak Anda dan diri Anda sendiri tetap terikat dengan masjid dan jemaat. Pertanyaan saya adalah, beberapa khalifah memiliki pendapat berbeda dalam hal-hal historis dan tambahan. Terkadang para ulama dan anggota jemaat lainnya juga memiliki pendapat yang berbeda. Apakah dianggap tidak taat jika memiliki pendapat yang berbeda dengan khalifah? Faktanya adalah bahwa masalah-masalah historis didasarkan pada berbagai referensi sejarah. Seseorang yang membaca satu buku akan memiliki sudut pandang tertentu, dan orang lain yang membaca buku berbeda akan memiliki sudut pandang lain. Dengan demikian, diperbolehkan untuk berbeda pendapat dalam masalah-masalah historis atau teoritis. Namun, jika khalifah pada masa itu membuat keputusan tegas dan menganggap sesuatu benar, memberikan bukti untuk mendukung argumennya, serta memberikan logika dan alasan untuk mendukung klaimnya, maka lebih baik menerimanya. Baru kemarin saya menyajikan berbagai riwayat. Saya menyajikan satu sudut pandang yang disebutkan oleh berbagai sumber sejarah, namun fikiran saya tidak siap untuk menerimanya.
perilaku semacam itu tidak bisa diharapkan dari Nabi suci Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka analisis yang benar tentang masalah itu pun disajikan. Jika ada yang memiliki bukti yang bertentangan dengan ini, mereka harus menyajikannya. Jika seseorang memiliki pendapat berbeda, mereka harus menulis kepada khalifah pada masa itu tentang hal itu, alih-alih menyebarkannya di antara jemaat dan menyatakan bahwa khalifah keliru dan ini pendapat saya. Ini adalah cara-cara yang dapat menimbulkan kekacauan. Orang seperti itu harus menulis kepada khalifah dan menyertakan bukti untuk klaimnya. Jika khalifah menganggapnya benar dan sudut pandang yang dapat diterima, maka semuanya oke. Jika ia menganggapnya salah dengan bukti dan dalil, maka Anda harus menerimanya. Hadrat Mirza Bashir Ahmad radhiyallahu anhu adalah sejarawan dan cendekiawan yang sangat baik. Beliau juga putra Hadrat Masih Maud alaihi salam. Beliau mengatakan bahwa dalam banyak hal, yakni sejarah, saya memiliki sudut pandang sendiri yang berbeda dengan Hadrat Khalifatul Masih yang kedua. Beliau biasa menuliskan pendapatnya kepada khalifah, yang kemudian akan dijawab oleh khalifah dengan bantahan. Setelah menulis kepada khalifah untuk ketiga kalinya, khalifah menjawab dengan mengatakan, ini adalah sudut pandang saya, dan pendapat Anda tidak dapat diterima. Hadrat Mirza Bashir Ahmad berkata, setelah itu saya sepenuhnya menghapus pendapat ini dari pikiran saya dan mengadopsi pendapat khalifah. Dan ini memberi saya kenyamanan dan ketenangan. Setelah itu saya tidak pernah berdebat dan saya juga tidak pernah memikirkan pendapat saya sendiri. Sudut pandang saya adalah yang dipegang oleh khalifah. Beginilah seharusnya seseorang berpikir. Beginilah cara kita dapat menjaga persatuan dalam jemaat. Pertanyaan saya adalah, berapa lama pasangan baru harus menunggu sebelum memiliki anak? Saya menentang konsep bahwa Anda harus menunggu untuk memiliki anak. Begitu Anda menikah, Anda harus berusaha untuk membentuk keluarga Anda agar mengetahui tanggung jawab Anda. Ketika Anda menjadi seorang ayah, Anda akan tahu bahwa sekarang saya adalah seorang ayah. Ini adalah tanggung jawab saya. Oke? Jadi Anda harus memenuhi tanggung jawab tersebut. Dan ini adalah ajaran Islam bahwa ketika Anda menikah, Anda harus membentuk keluarga. Lahirkanlah anak-anak Ahmadi yang baik. Oke? Huzur, seiring dengan kemajuan sains, kini ada anggota tubuh buatan dan perangkat komputer yang dibuat agar orang penyandang disabilitas dapat mengendalikan alat tersebut dengan pikiran mereka dan juga dapat digunakan untuk meningkatkan kecerdasan manusia di masa depan. Pertanyaan saya adalah, apakah menurut ajaran Islam diperbolehkan untuk meningkatkan kecerdasan seseorang melalui AI, atau apakah hal itu dianggap bertentangan dengan ajaran Islam? Jika AI membantu Anda dalam pekerjaan Anda, maka tidak ada masalah. Sebaliknya, jika AI menyebabkan Anda menyimpang dari ajaran dasar Anda, maka AI tidak boleh digunakan. Jika ada orang-orang yang memiliki keilmuan yang terbatas dalam suatu hal, sehingga terkadang ia tidak mampu menyelesaikan masalah, maka AI dapat membantu. Sama seperti Anda meminta bantuan dari orang lain. Apa itu AI? AI didasarkan pada apapun yang telah dimasukkan ke dalamnya. Terkadang para ahli AI mengatakan bahwa ketika Anda mengajukan pertanyaan, AI atau kecerdasan buatan memberikan jawaban yang keliru. Namun terkadang Anda menerimanya karena AI yang mengatakannya. Jika AI menjauhkan Anda dari agama, maka tidak perlu menerimanya. Ya, jika digunakan untuk kebaikan manusia, maka tidak ada salahnya mengambil bantuan darinya. Huzur yang tercinta, pertanyaan saya adalah bahwa pemuda zaman sekarang terlibat dalam binaraga dan mengkonsumsi protein dan steroid dan lain-lain. Bagaimana pandangan Huzur tentang hal ini? Faktanya adalah bahwa steroid ilegal tidak boleh dikonsumsi. Hal itu umumnya dilarang. Ketika ada kompetisi seperti di Olimpiade dan lain-lain, mereka melakukan tes dan mereka yang telah mengkonsumsinya didiskualifikasi. Jadi mereka akan dikasuskan. Namun jika tidak terungkap saat itu dan kemudian mereka memenangkan hadiah, maka hadiah itu akan diambil kembali dari mereka. Seluruh hasil akhir akan diubah. Semuanya akan dikembalikan. Jadi hal-hal yang dianggap ilegal oleh seluruh dunia harus dianggap ilegal.
Seseorang harus bekerja sesuai kekuatan mereka. Binaraga adalah untuk membuat tubuh Anda kuat dan bugar. Dengan mengonsumsi steroid, Anda melemahkan tubuh Anda. Pada tahap selanjutnya, setelah usia tertentu, seseorang mulai merasakan efeknya. Dan efek sampingnya mulai muncul. Kemudian akan memiliki efek negatif pada tubuh. Itulah sebabnya ini tidak boleh digunakan. Jadi, gunakanlah kekuatan Anda sendiri. Oke? Jika seseorang secara teratur berolahraga, binaraga, dan secara bertahap meningkat dari 1 kilo menjadi 10 kilo, maka itu tidak apa-apa, karena tubuh menyesuaikan diri dengan itu. Tetapi mengatakan bahwa saya tidak bisa merasakan apa-apa, dan saya harus minum obat untuk mengangkat beban, apa manfaatnya? Anda kan tidak ikut serta dalam olimpiade. Anda tidak akan memenangkan hadiah apapun dari sana. Melakukannya hanya untuk memberi kesan kepada orang-orang di sekitar Anda pada akhirnya akan merusak kesehatan Anda dalam jangka panjang. Apa manfaatnya? Apa pandangan Huzur tentang teknologi seperti robotika dan AI, serta dampaknya terhadap masyarakat? Dan teknologi mana yang menurut Huzur terbaik untuk kita kembangkan, yang dapat memberikan dampak paling positif bagi masyarakat? Teknologi apapun yang bermanfaat bagi manusia, itu baik. Baik itu AI atau robot. Apa itu robot? Mereka membantu Anda. Bahkan sekarang, ada cukup banyak dokter yang melakukan operasi mereka dengan robot. Saya dapat melihat bahwa pada saat robot atau AI membantu Anda, itu juga dapat menurunkan kemampuan otak dan pikiran Anda. Tingkat kecerdasan dapat menjadi rendah karena Anda mengandalkan AI. Anda dapat mengambil bantuan dari AI atau robot, tetapi jangan sepenuhnya bergantung padanya. Inilah yang saya sampaikan. Oke? Jazakallah Huzur. Huzur, bagaimana seseorang dapat mencapai keseimbangan antara menyerahkan suatu masalah kepada Allah dan terus berusaha dengan sungguh-sungguh? Allah Ta'ala berfirman bahwa Anda harus memanfaatkan sarana, kemampuan manusia, dan sumber daya Anda dengan cara yang terbaik. Oke? Dan jika Anda mampu melakukannya, maka setelahnya serahkanlah urusan kepada Allah Ta'ala. Seorang siswa harus belajar dan berusaha. Dia harus belajar dan berusaha memahami, serta harus memanfaatkan kemampuannya semaksimal mungkin. Kemudian, mereka harus menyerahkannya kepada Allah. Mereka tidak boleh hanya membaca setengah atau menyelesaikan kurang dari 50% pelajaran dan mengatakan bahwa mereka menyerahkan urusan itu kepada Allah dan percaya kepadanya. Ini bukanlah kepercayaan kepada Allah Ta'ala atau tawakal. Seseorang pernah datang dengan unta untuk menemui Rasulullah. Orang itu meninggalkan untanya di luar dan masuk ke Masjid Nabawi untuk duduk dan berbicara dengan Rasulullah. Setelah bicara dengan Rasulullah, dia keluar tetapi melihat bahwa untanya hilang. Dia berkata, "Untaku telah hilang," yaitu seseorang mencuri atau mengambilnya. Kemana perginya? Rasulullah bertanya, "Apakah engkau mengikatnya?" Dia menjawab, "Tidak, saya tidak mengikatnya. Saya membiarkannya tidak terikat karena saya telah bertawakal kepada Allah." Rasulullah bersabda, "Itu bukan tawakal. Tawakal adalah ketika engkau terlebih dahulu mengikatnya dan berkata, saya telah menggunakan semua upaya pencegahan dan sarana yang saya bisa, dan kemudian bertawakal kepada Allah. Jadi inilah tawakal." Dengan demikian, tawakal berarti Anda menggunakan kecerdasan, potensi, keterampilan, dan semua kemampuan Anda, lalu menyerahkannya kepada Allah Ta'ala. Anda tidak bisa meninggalkannya setengah jalan dan berkata, Allah Ta'ala akan melakukannya. Allah berfirman bahwa engkau harus terlebih dahulu melakukannya sendiri, baru kemudian menyerahkannya kepadaku. Pada hari Senin, Tuan Sir Ed Davey,
pemimpin Partai Liberal Demokrat di Inggris, dan Tuan Luke Taylor, anggota parlemen untuk Sutton dan Cheam di London, mendapat kehormatan untuk menghadap Hadrat Amirul Mukminin ayyadahullahu ta'ala binasril aziz. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Anda. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Anda. Anda mendapat cukup banyak kursi dalam pemilihan. Huzur, kami menjalani pemilihan yang baik. Ya, saya berharap Anda akan mendapatkan lebih banyak, tetapi ini sudah melebihi perkiraan saya. Huzur, ya, ini adalah hasil terbaik selama 100 tahun. Ketika pertemuan berakhir, para anggota parlemen berfoto bersama Huzur. Sangat baik bisa bertemu lagi dengan Yang Mulia. Saya merasa sangat terhormat. Saya berada di Islamabad untuk mendiskusikan berbagai masalah dengan beliau, untuk mendengarkan nasihat beliau. Saya pikir kami khawatir dengan apa yang terjadi di dunia kita, terutama ancaman terhadap perdamaian. Yang Mulia telah menjadi pembela besar perdamaian di dunia kita, dan beliau adalah salah satu tokoh terkemuka yang memperjuangkan perdamaian. Jadi tentu saja kami telah membicarakan masalah luar negeri. Kami berbicara tentang apa yang terjadi di Gaza, di Ukraina, dan di tempat lain di dunia. Fokus beliau adalah pada perdamaian, dan itu terdengar dalam segala hal yang beliau sabdakan, baik itu perdamaian di Pakistan bagi jemaat di sana, maupun perdamaian di sini bagi minoritas agama di Inggris. Semuanya bermuara pada saling memahami dan ikut terlibat dalam dialog. Ini memastikan kita dapat memiliki komunitas yang tenang dan sehat bagi semua penduduk dan semua warga negara untuk dijalankan. Pada hari Senin, sekelompok Muslim Ahmadi dari Jemaat Saint Catherine di Kanada juga mendapat kehormatan mulakat dengan Hadrat Amirul Mukminin ayyadahullahu ta'ala binasril aziz. Mulakat berlangsung di kantor Huzur di Islamabad, Inggris. Para Ahmadi telah melakukan perjalanan ke Inggris khusus untuk menunaikan salat di belakang Huzur dan mendapat karunia mulakat. Selama mulakat, semua orang berkesempatan untuk memperkenalkan diri dan juga dapat mengajukan pertanyaan. Huzur, pertanyaan saya adalah sekretaris Mal dan juga Zaim Ansarullah. Seberapa pentingnya rapat amilah yang kami adakan setiap bulan? Jika kami tidak melakukannya, apa kerugiannya? Ini adalah sesuatu yang Anda sendiri tahu. Jika Anda berkumpul untuk merencanakan sesuatu, berusaha menghilangkan kekurangan, membuat rencana di masa depan, usaha apa yang harus dilakukan, bagaimana perbaikan yang dapat dilakukan, dan bagaimana orang lain dapat mengambil manfaat dari pengalaman Anda sendiri. Dan kedua, para sekretaris harus mengerjakan hal ini. Jika banyak manfaat dari pertemuan tersebut, maka tentu Anda harus melakukannya. Jika tidak, maka tidak ada gunanya. Bagi seorang mukmin, setiap tindakannya harus memiliki manfaat dan hikmah. Jika tidak, maka itu sia-sia. Oke? Inilah sebabnya Anda harus berdoa. Bukankah Anda berdoa sebelum rapat amilah? Anda harus berdoa agar selama rapat ini, semoga Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita untuk berbicara dengan kebijaksana, dan agar kita mendapat manfaat dari diskusi ini, serta anggota jemaat mendapat manfaat juga. Oke? Jadi, supaya ada manfaat dari rapat ini. Kalau tidak, hanya akan membuang bensin dan waktu, lalu pulang ke rumah dan mengatakan uang sekian terbuang untuk bensin, kemudian bertengkar dengan istri Anda, tidak ada manfaatnya. Oke? Anda akan merusak kedamaian di rumah Anda. Lebih baik Anda memberikan waktu itu kepada anak-anak dan melakukan tarbiyat kepada mereka. Baik, Huzur. Lakukan pertemuan setiap 2 bulan sekali. Jika ada manfaatnya, maka Anda harus menilainya. Tugas setiap orang beriman adalah merenungi dan menilai apa keuntungan dan kerugiannya. Seseorang harus melihat keuntungannya dan bekerja sesuai dengan apa adanya. Dan jika ada kelemahan, seseorang harus menghilangkannya. Itulah sorotan dari mulakat yang terjadi selama minggu lalu. Kita sekarang mengakhiri dengan segmen terakhir kita, ringkasan khutbah Jum'ah. Dalam khutbah Jum'ah hari ini, Huzur bersabda mengenai Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, pembaharu yang dijanjikan. Beliau menyampaikan berbagai kisah mengenai kehidupan beliau radhiyallahu anhu. Huzur menyampaikan beberapa kutipan Hadrat Muslim Maud tentang negara Pakistan yang berhasil. Berkaitan dengan kewaspadaan terhadap keselamatan dan perlindungan Pakistan, Hadrat Khalifatul Masih yang kedua menasihati, kita sendiri telah berdoa, wahai Allah, berikanlah kita negara ini, sekarang menjaga dan memajukannya dengan benar ada di tangan kita. Jika kita tidak memahami tanggung jawab kita, kita akan merasa malu, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Allah Ta'ala akan berkata kepada kita, aku telah memberikan negara ini kepadamu atas permintaanmu, tetapi kamu telah menyia-nyiakannya. Jadi, saat ini, para mullah justru sibuk menyia-nyiakannya.
untuk meningkatkan pendapatan Pakistan, beliau menghimbau semua lapisan masyarakat untuk membayar pajak mereka dengan jujur dan mendorong sebanyak mungkin pemuda untuk bergabung dengan angkatan bersenjata demi melindungi Pakistan. Pada masa itu, media sedang ramai membahas bahwa pemerintah Pakistan tidak melakukan apapun untuk menegakkan perdamaian Islam, padahal kita meminta Pakistan demi Islam. Berkaitan dengan hal ini, beliau memberikan arahan yang mencerahkan dan di akhir memberikan bimbingan dengan bersabda, sekadar meneriakkan slogan bukanlah tanda keberhasilan suatu bangsa. Jika saat ini semua orang mulai meneriakkan takbir, jika saat ini semua orang mulai mengatakan hidup Pakistan, hancur India, maka hal itu tidak akan membunuh bahkan seekor tikus pun di India. Tidak ada yang akan mati hanya karena slogan. Namun jika semua orang mulai mengamalkan hal-hal yang baru saja saya sebutkan, yang telah saya jelaskan dalam pidato, jika para pedagang mulai membayar pajak, jika masyarakat umum tidak lagi bepergian dengan kereta api tanpa tiket, pemuda janganlah membuang-buang waktu dengan pembicaraan yang sia-sia, melainkan tingkatkanlah pendidikan mereka. Para pemuda yang kuat seharusnya bergabung dengan angkatan bersenjata. Para pejabat harus meninggalkan kebiasaan menerima suap dan harus melakukan semua pekerjaan dengan jujur dan kerja keras. Dengan demikian, Pakistan akan terus menguat dalam kehidupan nyata. Namun saat ini yang terjadi justru sebaliknya. Kemudian beliau bersabda, meskipun Anda tidak meneriakkan hidup Pakistan satu kali pun, hasilnya akan tetap sama. Pakistan akan tetap hidup. Baik Anda meneriakkan slogan itu atau tidak, bukti nyata bahwa Pakistan tetap hidup akan terlihat.